Rafija kembali, dan kali ini kita bakal bongkar-bongkar lagi dunia manajemen proyek. Di pembahasan kali ini kita akan masuk ke bagian evaluasi dan laporan akhir proyek. Nah, kalau sebelumnya kita belajar memantau proyek, sekarang waktunya kita jadi kritikus proyek. Kita bakal melihat apakah hasil proyek sudah sesuai dengan target, mengukur keberhasilan menggunakan KPI, membandingkan hasil dengan rencana awal, sampai membuat laporan akhir yang enggak cuma tebal dan penuh angka, tapi juga bisa menunjukkan nilai tambah bagi bisnis. Ayo langsung aja kita bahas. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang evaluasi dan laporan akhir proyek. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian evaluasi proyek. Yang pertama, mengecek pencapaian target, membandingkan hasil yang diperoleh dengan target awal. Yang kedua, menilai penggunaan sumber daya, melihat apakah waktu, biaya, dan tenaga digunakan secara efektif. Intinya, dari pengertian evaluasi proyek yaitu, evaluasi membantu mengetahui seberapa berhasil sebuah proyek. Adapun tujuan evaluasi proyek yaitu mengetahui keberhasilan proyek, memastikan tujuan utama proyek telah tercapai. Evaluasi bukan hanya mencari kesalahan, tetapi juga mencari cara agar proyek berikutnya lebih baik. Selanjutnya, aku akan membahas tentang indikator beserta penjelasannya. Ada 5 poin. Yang pertama itu waktu. Proyek selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua ada biaya. Pengeluaran proyek tidak melebihi anggaran yang tersedia. Yang ketiga ada kualitas. Hasil proyek memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Yang keempat ada target. Tujuan atau target utama proyek berhasil dicapai. Terakhir ada stakeholder, yaitu pihak yang berkepentingan merasa puas terhadap hasil proyek. Intinya, keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari selesai atau tidaknya, tetapi dari waktu, biaya, kualitas, target, dan kepuasan stakeholder. Lalu ada yang namanya Key Performance Indicator atau KPI. Ada 4 poin. Yang pertama, progres proyek. Contoh pengukurannya yaitu persentase pekerjaan yang telah selesai. Yang kedua ada ketepatan waktu. Contoh pengukurannya yaitu perbandingan jadwal rencana dengan waktu penyelesaian. Yang ketiga ada anggaran. Contoh pengukurannya yaitu perbandingan budget dengan pengeluaran aktual. Yang terakhir ada kepuasan stakeholder. Contoh pengeluarannya hasil survei atau penilaian dari stakeholder. Intinya, KPI atau Key Performance Indicator berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui kinerja proyek secara lebih jelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan target dan hasil. Ada aspek, target, dan hasil. Yang pertama, waktu. Targetnya 3 bulan, hasilnya juga 3 bulan. Aspeknya yang kedua ada biaya. Targetnya 50 juta rupiah, hasilnya juga harus 48 juta rupiah. Yang ketiga ada progres. Targetnya 100%, maka hasilnya juga harus 100%. Yang keempat, yang terakhir ada kepuasan. Targetnya 90%, hasilnya 92%. Poin-poin yang di bawah yaitu sesuai target. Hasil aktual sama dengan target yang telah direncanakan. Yang kedua, melebihi target sama dengan hasil aktual lebih baik daripada target awal. Terakhir, belum mencapai target sama dengan hasil aktual masih berada di bawah target yang ditentukan. Intinya, perbandingan ini membantu tim mengetahui posisi keberhasilan proyek secara nyata. Selanjutnya, kita membahas tentang nilai tambah proyek. Nilai tambah adalah manfaat yang diberikan proyek kepada organisasi atau bisnis setelah proyek selesai, yaitu meningkatkan kualitas hasil produk atau layanan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Artinya, proyek yang baik bukan hanya selesai, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata. Selanjutnya, kita membahas laporan akhir proyek. Yang pertama, latar belakang, menjelaskan alasan dan kondisi yang menjadi dasar dilaksanakannya proyek. Yang kedua, tujuan proyek, menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui proyek. Yang ketiga, ada kendala, menjelaskan masalah yang muncul selama pelaksanaan proyek. Yang keempat, ada evaluasi, membandingkan hasil proyek dengan target yang telah ditentukan. Yang terakhir, ada rekomendasi, memberikan saran untuk meningkatkan pelaksanaan proyek selanjutnya. Artinya, laporan akhir menjadi dokumentasi lengkap mengenai perjalanan dan hasil proyek. Lalu, kita akan membahas tentang evaluasi dan lesson learned. Yang pertama, apa yang terjadi, mengetahui strategi atau cara kerja yang memberikan hasil baik. Yang kedua, apa yang tidak berhasil, yaitu mengetahui kesalahan atau kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana. Ketiga, ada penyebab masalah,
yaitu mencari akar penyebab agar masalah dapat dipahami. Terakhir, ada apa yang harus diperbaiki, yaitu menentukan langkah yang lebih baik untuk proyek berikutnya. Intinya, pengalaman dari satu proyek dapat digunakan agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Terakhir, kita akan membahas tentang kesimpulan. Evaluasi artinya mengukur keberhasilan proyek. Yang kedua, KPI artinya mengukur pencapaian kinerja. Yang ketiga artinya perbandingan target, yaitu mengetahui kesesuaian hasil dengan rencana. Yang keempat adalah laporan akhir, yaitu mendokumentasikan hasil proyek. Terakhir ada lesson learned, yaitu menjadi pembelajaran untuk proyek selanjutnya. Proyek yang sukses bukan hanya selesai, tetapi mampu mencapai target dan memberikan nilai tambah bagi stakeholder. Wah, teman-teman, telah selesai video kita hari ini. Maaf ya jika ada salah kata atau salah kalimat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. I just had to let you know you're She had me, baby, she